Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat kurma, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengajak diri saya sendiri dan hadirin sekalian untuk merenungkan sebuah malam yang sangat istimewa, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadirin sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah, apa sebenarnya Lailatul Qadar itu? Nah, secara bahasa, qadar berarti kemuliaan, ketetapan atau sempit. Dinamakan demikian karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaan yang sangat besar dan menetapkan takdir tahunan bagi hamba-hambanya. Malam ini atau malam Lailatul Qadar itu juga terasa sempit karena bumi dipenuhi oleh para malaikat yang turun, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga bumi ini terasa sesak. Keistimewaan sahabat kurma yang dirahmati Allah, keistimewaan Lailatul Qadar ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah surat khusus yang diturunkan untuk menjelaskan kemuliaannya, yaitu surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh telah kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu wahai Muhammad apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Pada malam itu turunlah para malaikat dan termasuk malaikat Jibril untuk atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk membawa segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka sejahteralah malam itu sampai terbitnya matahari. Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa satu malam Lailatul Qadar itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu setara dengan sekitar 83 tahun 4 bulan, yaitu kira-kira seumur hidup manusia. Bayangkan jika kita beribadah pada malam itu dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka itu menjadi malam yang sangat istimewa. Hadirin sahabat kurma, selain Al-Quran, dalil tentang keutamaan malam Lailatul Qadar juga banyak kita temukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan kita motivasi yang luar biasa agar bahwa Allah akan memberikan kesempatan emas untuk meriset dosa-dosa hambanya dengan menghidupkan satu malam, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Lantas kapan malam yang mulia itu datang? Rasulullah SAW memberitahukan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya pada malam-malam ganjil di 10 hari bulan Ramadan. Akan tetapi jangan sampai kita hanya terlena di 10 malam terakhirnya saja, karena awal dari 10 pertama di bulan Ramadan merupakan rahmat, dan tengah 10 hari pertengahannya merupakan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari terakhirnya menjadi kesempatan bagi kita untuk dileburkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu marilah kita fokuskan ibadah kita di hari-hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu terutama pada malam ganjilnya, yaitu pada malam 21, 23, 25, 27 dan 29 Ramadan. Hadirin sahabat kurma yang berbahagia, untuk menambah keyakinan kita, mari kita simak sebuah kisah yang menjadi latar belakang mengapa Allah Subhanahu wa taala memberi umat Nabi Muhammad keistimewaan malam Lailatul Qadar.
Dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada para sahabatnya tentang seorang lelaki, seorang waliullah dari Bani Israel yang hidup di masa Nabi Isa alaihissalam. Lelaki itu bernama Sa'un. Dia berjuang di jalan Allah dengan senjata dan peralatannya selama 1000 bulan tanpa pernah putus asa. Para sahabat pun takjub dan merasa iri karena mereka tidak memiliki umur sepanjang itu untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti seorang pria tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih memberikan hadiah istimewa kepada umat Nabi Muhammad yang umumnya berumur pendek. Allah menurunkan surat Al-Qadar yang menyatakan bahwa satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Perjuangan lelaki dari Bani Israel tersebut, subhanallah, betapa besar, karena bisa dikalahkan bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan perjuangan seorang wali Allah Sam'un. Itu menunjukkan, subhanallah, menunjukkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah lain yang tidak kalah menarik adalah tentang apa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku menemukan Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni." Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pemberi maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Doa ini sangat singkat, namun sangat penuh dengan makna. Inti dari Lailatul Qadar adalah memohon ampunan dari Allah, memohon maaf dari Allah kepada Allah. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang menyadari kekurangan dirinya dan memohon ampunan kepada Tuhannya. Hadirin sekalian, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan untuk semua, termasuk diri saya pribadi. Yang pertama, tingkatkanlah ibadah. Mari kita maksimalkan 10 hari terakhir ini dengan sholat malam, dengan memberi bantuan kepada orang lain, dengan senantiasa bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir, dan ibadah yang lainnya. Serta menjaga niat kita, lakukan semua ibadah yang kita lakukan tanpa mengharap imbalan dari orang lain, tapi benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, marilah kita perbanyak doa. Jangan lupa untuk membaca doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Terus yang keempat, marilah kita melakukan muhasabah diri. Gunakan momen ini untuk merenungi dosa-dosa kita dan bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, mengampuni segala dosa kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang merdeka dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Billahi wal taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.